Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih masuk ke materi selanjutnya di bab yang sama, yakni di bab 1. Jikalau kemarin kita membahas masalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita akan mengulang materi kita di minggu lalu, yakni tentang beriman pada Allah melalui Asmaul Husna. Ya, yang kemarin kita pelajari di sini, anak-anakku, ada Asmaul Husna Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Yakni Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna yang kita pelajari di minggu yang lalu adalah Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir itu adalah Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga, yang selanjutnya yang minggu kemarin kita pelajari, itu adalah As-Sami. Apa itu As-Sami? Bahasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kita mempelajari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir adalah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Asmaul Husna yang kita pelajari di minggu yang lalu. Perlu kita ketahui anak-anakku semuanya, Bapak ulangi lagi bahwasanya Asmaul Husna itu adalah nama-nama terbaik Allah, nama-nama baik Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya. Dan Asmaul Husna ini anak-anakku jumlahnya ada 99. Ya, sebagaimana minggu lalu kita pelajari bahwasanya barang siapa yang pelajarinya, barang siapa yang senantiasa menghafalnya, barang siapa yang senantiasa melafalkannya ketika berdoa, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengutamakan doa itu. Maka dari itu anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kelas 7 di SMP Negeri 1 Rumbia khususnya, dan anak-anak di kelas 7 pada SMP negeri dimanapun adik-adik berada, anak-anakku berada, baik itu sekolah negeri ataupun swasta, marilah senantiasa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita meminta segala sesuatu, yang pertama adalah kita harus berdoa kepada siapa? Maha pemilik segalanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, apakah dengan kita meminta kemudian kita cukup sampai di situ? Tidak. Kita di sini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berikhtiar, senantiasa berusaha untuk menggapai apa yang kita inginkan, kita usahakan dengan segenap kemampuan kita. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni poin yang B. Perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna dan hikmahnya. Jadi Bapak ulangi lagi, di sini kita akan mempelajari poin yang B, yakni perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna dan hikmahnya. Poin 1, perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kita selaku umat muslimin yang telah mempelajari, yang kita sedikit kemarin membahas masalah asma-asma Allah, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, maka seyogianya kita kaum muslimin memiliki rasa yang luar biasa. Rasa apa saja itu kah Pak? Yang pertama ini adalah rasa percaya diri. Kita selaku muslimin harus yakin, harus memiliki rasa percaya diri.
Kemudian yang kedua, kita harus memiliki rasa tekun. Kemudian yang ketiga, selanjutnya ini kerja keras. Kemudian teliti, jujur, berhati-hati dalam berbicara, berkata, berbaik sangka, serta menjaga penglihatan. Jadi anak-anak sekalian, kita langsung saja akan membahas poin yang pertama. Setelah kita mempelajari Asmaul Husna yang minggu lalu kita pelajari, yakni Al-Alim, kemudian Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, anak-anakku semuanya. Di sini kita akan merealisasikannya dalam kehidupan kita. Ya, dengan apa anak-anakku? Yang pertama, kita harus memiliki rasa percaya diri. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Abbas, ya Bapak bacakan hadisnya, an Ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatafa'alu wa la yatatayyaru wa yujibuhu kullu ismin hasanin. Yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW senantiasa optimis. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin atau kalimat yang pertama adalah hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa optimis. Kita harus percaya diri, kita yakin, dan tidak bertatayur atau menganggap bernasib sial karena sesuatu. Jangan sampai nanti, mohon maaf, di kehidupan kalian, misalkan kalian ini mengalami musibah, itu jangan sampai dikait-kaitkan dengan sesuatu hal. Misalkan, wah hari ini, mohon maaf, hari ini saya sial karena ini. Itu tidak boleh anak-anakku. Ya, buang prasangka itu. Kemudian, dan beliau menyukai setiap nama yang baik. Jadi Nabiullah Muhammad SAW sangat menyukai nama-nama yang baik atau pikiran-pikiran yang baik, yang positif, ucapan-ucapan yang baik dan positif. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita ambil lagi poinnya, kita ambil lagi kesimpulannya bahwasanya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita kaum muslimin untuk senantiasa percaya diri. Dengan apa? Dengan kemampuan diri kita sendiri. Jangan sampai nanti kita terlalu tergantung kepada orang lain. Apapun kita, bagaimanapun keadaan kita, kita percaya diri dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa. Oke anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meningkat pada poin selanjutnya, ya, yakni yang B, tekun. Perhatikan ayat berikut. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Bapak bacakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum tanpa usaha mereka sendiri. Ini menunjukkan adanya perintah berperilaku tekun dan kerja keras, yakni ikhtiar. Tahukah kamu apa itu tekun? Tekun artinya ini adalah anak-anakku semua, yakni rajin, keras hati, niatnya tuh kuat sekali gitu anak-anak ya, dan bersungguh-sungguh. Umat Islam yang beriman pada Al-Asma Al-Husna akan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hamba-hambanya yang tekun dan bersungguh-sungguh. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang contoh perilaku tekun, perhatikan tabel yang ada di buku anak-anak semuanya. Yakni yang pertama, di sana ada kolom pernyataan, Abian belum mampu membaca Al-Quran. Kemudian contoh perilaku tekun, dia membuktikannya, dia berusaha bahwasanya Abian terus belajar membaca Al-Quran hingga lancar. Dia tidak malu. Saya sudah SMP,
Saya malu lah belajar Al-Quran, saya males akhirnya. Karena pikiran yang negatif seperti itu mengakibatkan apa? Dia tidak akan pernah bisa lancar membaca Al-Quran. Karena apa? Tidak mau berusaha, tidak mau terus menerus belajar. Ya, kemudian pernyataan yang kedua, Nafisa ingin mengikuti belajar privat seperti teman-temannya. Akan tetapi ibu tidak memiliki uang untuk membayar. Nah, ini ada hambatan ya anak-anak. Tapi apa? Ada contoh perilaku tekunnya. Nafisa belajar secara mandiri dan gemar berdiskusi dengan teman untuk memahami pelajaran. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan kita tidak bisa, tidak ada alasan kita tidak mampu. Selama apa? Selama kita mau berusaha. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya ini adalah C, teliti. Ini teliti. Ada sebuah cerita yang tertera dalam buku di kolom di atas menceritakan tentang Haikal yang hendak berangkat sekolah. Haikal memeriksa peralatan tulis dan buku pelajaran yang akan ia bawa. Haikal mengetahui buku tulisnya hampir habis. Haikal menyiapkan uang untuk membeli buku. Saat membeli buku, Haikal tidak lupa membayar. Haikal juga menghitung uang kembalian. Saat uang kembalian itu lebih, Haikal segera membalikannya kepada penjual. Jadi anak-anakku, di dalam buku sudah diberikan contoh. Pada cerita di atas, Haikal memeriksa peralatan tulis dan menghitung kembaliannya. Perilaku tersebut merupakan contoh teliti. Teliti artinya cermat, hati-hati, dan waspada. Orang yang memahami Al-Asmaul Husna Al-Habir akan senantiasa teliti dalam keseharian. Ketelitian ini akan mengarahkannya untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Kadang-kadang anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kurang teliti, maka kita akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang mungkin kita anggapnya itu baik, tapi ternyata apa? Karena kita kurang teliti, kita kurang hati-hati, maka justru kita masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Kemudian anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab yang selanjutnya, yakni kita masuk ke pembahasan, yang D, kerja keras. Apa itu kerja keras? Tahukah kamu apa itu kerja keras? Ya. Kerja keras adalah kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Untuk apa anak-anakku? Untuk menggapai apa yang kita inginkan. Tidak mungkin ya kita menggapai suatu hal yang kita inginkan dengan apa? Dengan kita berusaha atau bekerja dengan ya semampunya, ya semaunya kita. Ya, tidak bisa. Karena apa? Dengan kerja keras inilah Allah Subhanahu wa taala akan melihat seberapa besar kesungguhan kita dalam menggapai apa yang kita inginkan. Kemudian anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian yang E, yakni jujur. Dan inilah kunci sifat watak dari seorang muslim sejati. Karena apa? Ya, dengan jujur inilah seorang muslim akan dipercaya oleh orang-orang yang berada di dekatnya, di lingkungannya. Jangan sampai seorang muslim ini hilang rasa atau hilang dari sifat jujurnya. Karena anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jujur ini sangat melekat kepada watak kepribadian kaum muslimin. Kita lihat ke pembahasan. Jujur artinya benar, lurus hati, tulus, ikhlas, serta berkata dan bertindak apa adanya. Umat Islam yang meyakini Al-Asma Al-Husna Al-Alim dan As-Sami akan berusaha jujur, baik dalam hati, ucapan maupun tindakan. Perilaku ini adalah perilaku yang sangat terpuji, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi,
An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Artinya, dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan pesan kepada kaum muslimin. Apa itu? Sabda Nabi Allah Muhammad, hendaklah kalian berperilaku jujur. Sesungguhnya jujur mengarah pada kebaikan dan kebaikan mengarah pada surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berhati-hati dalam berkata. Ini adalah kunci dari kepribadian seorang muslim, yakni tidak keluar dari mulutnya itu perkataan-perkataan yang kurang baik atau bahkan tercela. Jadi kalau seorang muslim yang sejati, kaum muslimin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga ucapannya. Ketika mungkin dia kesal, mungkin dia itu bahasa Jepangnya jengkel. Akan tetapi apa? Ketika dia akan melontarkan kata-kata, dia melontarkan kata-kata yang baik, yang bijak, dan sopan. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna asami, yang artinya maha mendengar. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya berhati-hati dalam berkata. Tahukah kamu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 telinga dan 1 mulut agar manusia lebih banyak mendengar daripada berkata. Dengan demikian, seseorang yang beriman pada Allah melalui al-asmaul husna asami akan senantiasa berhati-hati dalam berkata. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan bahwasanya ada sebuah cerita yang menjelaskan kualitas keimanan Bilal bin Rabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana di halaman 12, anak-anakku monggo silahkan dibaca bagaimana luar biasanya keimanan seorang Bilal bin Rabah yang selalu melontarkan, yang selalu mengeluarkan, yang selalu berkata dengan ucapan-ucapan yang baik, menjaga hatinya, menjaga keimanannya, sehingga apa? Bilal bin Rabah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang spesial diberikan tempat yang spesial oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu hamba-hambanya yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita masuk ke poin yang kedua, yakni apa? Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui al-asmaul husna, al-alim, ya, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Apa saja hikmah yang akan kita peroleh anak-anakku semua? Yang pertama adalah kita akan memperoleh ketenangan dan ketentraman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, apalagi yang telah kita pelajari, yakni Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir, kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi menjelaskan bahwasanya seseorang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala,
dia akan merasakan ketenangan serta ketentraman. Kemudian hikmah yang kedua yakni terdorong melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Ketika keimanan seseorang ini kuat, dia selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah mendapatkan keimanan, ketentraman, anak-anakku semuanya. Dia akan senantiasa apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa yang paling remeh? Yang sering kita lupakan, ya ini adalah sholat 5 waktu. Ketahui anak-anakku bahwasanya sholat 5 waktu dari kita kecil, dari kita TK, SD, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di SMP ini, tidak ada guru yang menyatakan bahwasanya sholat 5 waktu bukan wajib. Ya, semua guru mengatakan bahwasanya, terkhusus lagi guru agama Islam menyatakan bahwasanya sholat 5 waktu adalah hukumnya wajib, sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Allah Muhammad SAW. Ya, jadi anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika hatinya sudah tenang, hatinya tentram, karena selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan senantiasa meningkatkan kualitas keimanannya. Itu dengan apa? Dengan melaksanakan seluruh perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Kemudian dia akan menjauhi segala apa yang dilarang, hal-hal yang berbau negatif. Kemudian anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga, hikmah yang ketiga, yakni memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 51 yang berbunyi, Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya pada hari saksi, yakni hari kiamat. Quran surat Al-Mu'min ayat 51. Kemudian hikmah selanjutnya ini adalah termasuk golongan orang yang tidak merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Asr, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah surat yang pendek dan sering kita lafalkan, ya, yakni surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kemudian yang yakni tidak mudah putus asa. Orang yang beriman pada Al-Asmaul Husna selalu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti dan Maha mengetahui segala ketetapan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Ia akan berikhtiar dengan maksimal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berusaha meyakini bahwa di balik takdir manusia ada hikmah dan kemaslahatan besar. Yang F, mendorong berbuat kebajikan. Orang-orang yang hatinya telah merasakan nikmatnya ketenangan serta ketentraman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa anak-anakku, dengan dia selalu merasa diawasi, ya, dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu merasa terdorong hatinya untuk berbuat kebajikan. Misalkan di lingkungan kalian ada pembangunan masjid, Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba-hambanya yang membangun tempat beribadah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Nah, di situ hati kalian terketuk untuk membantu pembangunan masjid. Karena kita masih kecil, kita ini belum memiliki penghasilan, kita bantu dengan sebisanya kita. Mungkin kita sisihkan uang jajan kita, mungkin ya Bapak sebutkan nominal 500 perak atau 1000 perak.
Ya, semampu kita, kita rutinkan untuk kita sedekahkan dalam pembangunan masjid. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Kemudian dalam contoh hal yang lain, misalkan di lingkungan kalian ada orang yang tidak mampu, ya, atau ada teman kalian yang mohon maaf kurang mampu. Nah, kita sisihkan atau kita berikan sesuatu hal yang bermanfaat kepada teman kita, tidak harus mahal. Hal yang murah pun, hal yang remeh pun, ketika itu sangat dibutuhkan oleh teman kita yang membutuhkan, maka itu akan terhitung sebagai pahala yang luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah ikhlas dalam beramal, dan inilah puncak dari hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna. Ya, ini memiliki hati yang ikhlas. Mungkin anak-anakku semuanya kita sering mendapat atau sering melihat status di Instagram, WhatsApp gitu kan ya. Entah teman kalian ini yang sedang gundah gulana, bahasa kerennya adalah galau. Ya. Tapi kalau galau ini ada makna tersendiri, ya. Diselewengkan menjadi galau, gabungan laki-laki berkilau, ya. Tapi mana sebenarnya yang tersebar gitu kan, yang sering kita ketahui, galau ini kayak orang bingung gitu kan ya. Dia sedih, dia jengkel gitu kan ya. Nah, dia sering masang status ya di sosial medianya. Habis kesabaranku. Sabar itu ada batasannya. Aku udah gak sabar lagi. Nah, ini sering terlintas atau sering diucapkan oleh rekan-rekan kita, atau mungkin kita sendiri. Nah, anak-anakku, puncak dari segala-galanya itu adalah keikhlasan. Ya, ikhlas dalam beramal, dalam melakukan pekerjaan, sesuatu hal apapun kita dituntut untuk ikhlas. Misalnya kita menghadapi musibah, kita sabar. Mungkin sabar ada batasnya, kita ikhlaskan musibah yang menimpa kita. Karena apa? Kita yakin ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki hal dalam hati kita, yakni optimis, percaya diri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, mungkin itu dalam rangka menghapus dosa kita. Kemudian yang kedua, menguji kualitas keimanan kita. Ketika kita tangguh, kita sabar menghadapinya, Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan derajat kita. Atau yang kedua, yakni ketika kita dalam keadaan hal yang sulit, atau kita diperlakukan buruk oleh teman kita, ketika kita memiliki hati yang ikhlas, kita ikhlaskan apa yang diperbuat oleh teman kita kepada kita. Kita doakan dengan hal yang baik. Ya Allah, semoga teman kita yang barusan jahil kepada kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ya, agar apa? Agar ia senantiasa merasakan keimanan, lezatnya, ketenangan, ketentraman karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung anak-anakku, para malaikat ya akan mengaminkan doa kita. Anak yang tadinya jahil kepada kita, kita doakan baik. Ya, kita harapkan ya kedepannya dia menjadi baik. Kemudian doa itu akan kembali kepada kita. Hati kita akan menjadi lebih lembut, dan derajat kita selaku kaum muslimin yang luar biasa menjadi kaum muslimin yang mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Orang-orang yang ikhlas. Kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang masuk surga. Dari pintu apa? Dari pintu mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Oke anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa anak-anakku semuanya, tolong kalian isi absen di kolom komentar dengan menulis nama, kelas, ya, dan nomor absen kalian. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, dan satu lagi, tolong kalian kerjakan uji kompetensi 2, ya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.